Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di malam pembinaan iman. Pada hari ini kita memasuki di bulan Juni. Sebelum kita bersama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur pada malam hari ini, sebab hanya karena kasih karunia-Mu lah kami boleh bersama-sama secara khusus memasuki bulan Juni dan mengawali dengan malam pembinaan iman. Berkati setiap kami Bapa yang sungguh-sungguh saat ini mau merenungkan dan juga mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kuduslah yang berkarya atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon pertolongan. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Secara khusus kita akan membaca dan merenungkan surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Sardis. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dan juga melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita masuk ke dalam satu bagian. Sekali lagi tadi saya sampaikan, surat yang dikirimkan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Sardis. Ini merupakan salah satu dari 7 surat yang disampaikan Allah melalui Rasul Yohanes. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat terlebih dahulu tentang sedikit latar belakang dari kota Sardis. Saudara, Sardis adalah ibu kota kuno dari Lydia, di mana ini merupakan salah satu provinsi Asia dari wilayah kerajaan Roma. Dan kota Sardis ini terkenal karena industri bulu dombanya. Pada tahun 546 sebelum Masehi, Sardis dikalahkan oleh Kores dan menjadi tempat kediaman salah seorang wakil penguasanya. Tetapi jauh setelah itu, pada tahun 17 sebelum Masehi, kota Sardis rusak disebabkan oleh karena suatu gempa bumi. Dan kemudian kota ini mulai dibangun oleh Tiberius. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja di Sardis adalah salah satu gereja yang disapa di dalam kitab Wahyu. Dan berbeda dengan surat yang lain, kepada jemaat di Sardis, Allah menegur mereka sebagai gereja yang sekarat. Di mana hanya ada satu inti kecil orang-orang yang pada saat itu setia kepada Allah. Dan rupanya ini tidak cukup untuk memperkecil pengaruh dari peribadahan kerajaan yang pada saat itu pusatnya ada di Sardis. Nah saudara, kota Sardis terletak di pinggir sungai Pactolus yang sebenarnya sungai ini berlimpah dengan tambang emas. Pada zaman Croesus memerintah sebagai Raja Sardis, kota ini mencapai puncak kejayaannya. Dan kota ini boleh dikatakan menjadi kota yang masyhur sebagai kota yang sangat kaya raya. Tetapi ketika surat ini ditulis, ternyata
jemaat atau kota Sardis ini telah hilang. Jadi hanya tinggal sisa-sisanya. Begitulah yang terjadi dengan Sardis. Kelengahan dan kepercayaan diri yang terlalu besar membuat Sardis jatuh ke tangan Sirus, Raja Persia pada masa itu. Padahal ketika Sirus pertama kali menyerang Sardis, dengan mudah tentara Sardis mengusir mereka. Mengapa? Karena letak Sardis di atas bukit karang yang benar-benar merupakan sebuah keuntungan dari sebuah wilayah. Oleh karena itu tidak mudah bagi tentara musuh untuk masuk dan kemudian menguasainya. Tetapi Sirus tidak menyerah ketika mereka gagal menyerang Sardis. Justru mereka percaya bahwa pasti ada jalan untuk mengalahkan kota Sardis. Dan benar saudara, akhirnya Sirus berhasil mengalahkan Sardis. Karena apa? Karena mereka menemukan satu cara untuk masuk ke kota Sardis tanpa diketahui oleh tentara maupun juga penduduk di Sardis. Sebuah cara yang sebenarnya ditemukan secara tidak sengaja. Sebab suatu kali ketika salah seorang serdadu Sirus sedang beristirahat, tiba-tiba topi bajanya jatuh dan kemudian menggelinding ke bawah bukit. Dan serdadu ini akhirnya turun mengambil topi bajanya. Dan ketika dia sampai di tempat di mana topinya tergeletak, dia melihat sebuah celah yang ternyata itu merupakan sebuah jalan menuju ke kota Sardis. Dan melalui celah itulah tentara Sirus mulai menyelinap masuk ke kota Sardis tanpa diketahui. Dan rupanya orang Sardis sendiri tidak mengetahui tentang adanya celah itu. Sehingga sama sekali tidak ada penjagaan. Dan Sirus pun akhirnya bisa menghancurkan kota Sardis. Setelah berhasil menundukkan Sardis, saudara, Sirus membuat beberapa hal, peraturan. Yaitu bahwa semua warga Sardis tidak boleh menggunakan senjata. Tidak boleh mempunyai senjata. Mereka tidak boleh berlatih secara militer. Dan mereka atau orang-orang di kota Sardis itu hanya boleh diajar untuk menari dan menyanyi. Saudara bisa bayangkan sebuah negara yang orang-orangnya hanya bisa menyanyi, hanya bisa menari tanpa kemampuan militer dalam hal untuk mempertahankan dirinya. Oleh karena itu, perlahan-lahan tetapi pasti kota ini menjadi lemah. Nah, inilah yang terjadi dengan Sardis. Di tengah situasi dan kondisi seperti itulah, saudara, jemaat Sardis berada. Penduduk yang ramah, senang menyanyi, dan juga senang menari. Pendek kata, kehidupan jemaat di Sardis jauh dari penderitaan. Karena mereka tidak pernah mendapatkan tekanan, mereka juga tidak pernah mendapatkan sikap permusuhan dari orang-orang Sirus yang masuk ke kota itu. Tetapi justru karena berada dalam situasi yang seperti inilah, merasa serba aman, merasa serba nyaman, jemaat di Sardis menjadi lengah. Mereka menjadi santai. Hidup dalam situasi nyaman dan mapan ternyata tidak bebas dari bahaya. Justru saudara, tidak jarang bahaya yang lain justru lebih besar mengancam kehidupan mereka. Sama juga ketika kita merasa tidak ada apa-apa. Kerap justru pada saat itulah ada apa-apa yang lebih berbahaya sedang mengancam kehidupan kita. Begitu juga sebagai jemaat. Ketika mereka berada di tempat yang merasa aman tanpa adanya sebuah gangguan, ternyata ini tidak menjamin bahwa jemaat itu akan hidup benar dan hidup sehat di hadapan Allah. Malah bisa-bisa seperti jemaat Sardis. Menjadi satu-satunya jemaat yang dalam penilaian Tuhan tidak ada segi positifnya. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Demikian Tuhan berkata kepada jemaat di Sardis. Saudara, kalau di situ ada kata 7 roh Allah atau 7 bintang. 7 melambangkan angka yang sempurna dan itu adalah angka Allah. Menunjukkan kesempurnaan. Ketujuh roh berarti Dia memiliki kuasa penuh atas semua roh yang ada. Baik di bumi maupun juga di sorga. Dan 7 bintang itu melambangkan 7 jemaat Allah. Dan ayat ini ditujukan secara khusus kepada jemaat di Sardis.
Dan yang berbicara kepada jemaat adalah Tuhan sendiri. Ini terlihat dari perkataan, inilah firman Dia. Saudaraku, malaikat jemaat ini sedang berbicara tentang jemaat di Sardis itu sendiri. Berarti kita melihat Tuhan menghargai kita begitu rupa sehingga Ia menyebut jemaat di Sardis itu sebagai malaikat. Malaikat adalah sebuah ungkapan bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Dan sebagai pelayan Tuhan, jika pola hidup kita tidak semestinya, hal itu justru akan mempermalukan nama Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan, yakni sesuatu itu yang baik maupun yang tidak baik. Dari kenyataan ini saudara, yang harus kita camkan adalah jangan kita menjadi jemaat, jangan kita menjadi orang Kristen yang munafik. Jangan kita beribadah hanya untuk mencari muka di hadapan orang lain. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang rajin ke gereja, seseorang yang rajin pelayanan, ternyata ada keinginan tersembunyi supaya dilihat orang lain sebagai orang yang saleh. Supaya dilihat orang sebagai seorang yang suci. Nah, secara manusia, mungkin kita bisa mengelabuhi orang lain dengan sikap kita yang munafik itu. Tetapi kita tidak akan pernah dapat mengelabuhi Tuhan. Sebab dengan tegas Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, jika Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, maka Ia juga pasti mengetahui segala pekerjaan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Tuhan katakan, engkau hidup padahal engkau mati. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya mengetahui perbuatan kita yang tampak, tetapi Allah juga mengetahui sampai kedalaman hati kita. Apabila kita mati secara rohani, maka Tuhan katakan sebenarnya ayo bangkit sekarang. Sebab Allah menghendaki gereja, yaitu kita orang-orang percaya itu tidak mati. Tetapi menghendaki kita gereja, orang-orang percaya itu hidup di hadapan Allah. Nah saudara, di dalam beribadah, demikian juga jangan kita terlihat hidup, tetapi sesungguhnya kita mati secara rohani. Jika demikian adanya tentang kehidupan kita, jika demikian cara beribadah kita, di hadapan Tuhan, Tuhan tahu bahwa itu hanyalah kepura-puraan belaka. Demikian juga misalnya ketika ada seorang liturgos, ada seorang pemimpin pujian dalam sebuah ibadah mengatakan, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lebih bersorak-sorai. Saudara, secara sekilas, pernyataan ini tidak ada yang salah. Tetapi jika kita pikirkan lebih dalam lagi, sesungguhnya jemaat yang benar-benar memiliki sukacita di dalam hatinya tidak perlu diperintah, tidak perlu diajak untuk bersorak-sorai. Mengapa? Sebab mereka pasti dengan sendirinya akan bersorak-sorai. Mereka akan menyanyi dengan sukacita. Tidak perlu berpura-pura bersukacita atau memuji Tuhan. Saya mau ngambil contoh jikalau ada di antara Bapak Ibu, khususnya kaum pria yang menyukai pertandingan sepak bola. Ketika tim yang kita dukung memasukkan bola ke gawang lawan, setiap pendukung pasti akan bertepuk tangan. Setiap pendukung pasti akan bersorak tanpa aba-aba, tanpa ajakan dari orang lain. Saudara, bukankah seharusnya kita juga demikian dalam hal beribadah? Jika kita memiliki sukacita, jika kita memiliki semangat di dalam kehidupan hati kita, tanpa harus diberi aba-aba, pasti kita akan bersorak-sorai, kita akan bersukacita, kita memiliki semangat di dalam ibadah kita. Di dalam bacaan kita ayat 2 dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Tuhan menasihatkan kepada jemaat di Sardis agar rohaninya bangun kembali. Jemaat di Sardis sudah dalam keadaan tidur secara rohani, saudara. Bahkan hampir mati secara rohani. Demikian juga setiap kita yang datang beribadah bertujuan untuk memperoleh nasihat dari Tuhan. Kita datang beribadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu jangan pernah kita berpura-pura menjadi orang yang baik, melainkan milikilah hati yang mau diperbaharui oleh Allah.
kuatkanlah apa yang masih tinggal. Itu berarti Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan. Sama seperti yang diberikan kepada jemaat di Sardis. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Saudara, sampai kapan itu ada kesempatan itu? Tentu selama kita masih bernafas. Dan selama Tuhan masih memiliki kesabaran atas kehidupan kita. Untuk itu, pergunakanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Kemudian perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, untuk mencapai kesempurnaan kita harus tetap mengingat firman Tuhan yang telah kita terima. Kemudian langkah selanjutnya tentu kita mengikuti apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya dengan penuh ketaatan. Tetapi pertanyaannya saudara, mengapa di dalam gereja masih banyak orang yang suka berpura-pura? Seperti jemaat di Sardis. Sangat mungkin karena mereka tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Karena mereka tidak mau mentaati firman Tuhan. Bagaimana mungkin jemaat bisa taat terhadap firman yang diberikan? Bagaimana mungkin jemaat bisa mengikuti apa yang Tuhan mau? Kalau dia tidak memiliki sebuah keterbukaan hidup untuk diperbaharui. Dengan demikian juga, bagaimana mungkin jemaat yang tidak taat firman layak menyandang predikat sebagai malaikat jemaat? Untuk mencapai kesempurnaan dan kita masuk ke dalam kasih karunia Allah, yaitu kehidupan kekal. Tentu ada unsur bahwa kita memiliki hati yang mau dikoreksi. Kita bersedia untuk memperbaharui, dengan kata lain kita harus bertobat. Oleh sebab itu, jika di antara kita masih ada yang hidup di dalam kesalahan, selagi masih ada kesempatan, bergegaslah untuk meminta ampun dan juga pertobatan di hadapan Tuhan. Sebab jika kita tidak berjaga-jaga, Tuhan akan datang seperti pencuri. Maksudnya adalah waktu kedatangan Tuhan tidak diketahui oleh siapa. Kemudian perhatikan juga di dalam ayat yang keempat, saudara. Dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ternyata tidak semua individu yang tergabung di jemaat Sardis adalah orang yang mati rohani atau orang yang tidak mau mentaati firman Tuhan. Tetapi masih ada di antara mereka yang berusaha mencapai kesempurnaan di hadapan Allah dengan cara tidak mencemarkan pakaiannya atau kehidupannya. Orang yang tidak mencemarkan pakaiannya adalah orang yang dikatakan layak berjalan bersama dengan Yesus dengan memakai pakaian putih. Pakaian putih di sini menyimbolkan kekudusan yang Yesus berikan kepada kita atau orang-orang percaya. Mereka yang dipandang layak adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang tidak munafik. Tidak semua karakter kita terdiri dari kekurangan, saudara. Di samping banyaknya kekurangan yang harus kita perbaiki, sesungguhnya ada pula hal-hal baik yang hendaknya terus kita pertahankan. Jangan hidup seperti Salomo yang mengawali segala sesuatu dengan baik, tetapi mengakhiri segala sesuatu dengan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hendaknya kita terus berusaha juga mengikis kekurangan kita dari hari ke hari. Mengapa? Sebab dengan mengikis kekurangan dan juga kesalahan, ya, bahkan dosa-dosa kita di hadapan Allah, kita sedang menuju sebuah perjalanan. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan, yaitu seperti Kristus. Kemudian di bagian akhir dikatakan, saudara, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tidak semua jemaat di Sardis yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab hanya orang-orang yang memenuhi kriteria, orang-orang yang memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Tuhan saja yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Salah satu syarat adalah orang yang menang, yang bisa mengakhiri pertandingan iman di dalam dunia ini, yaitu yang berhasil mempertahankan kekudusan di hadapan Allah dan menang terhadap kepura-puraan. Dengan demikian,
nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Begitu juga dengan kita semua orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Hendaknya kita jangan hidup di dalam kepura-puraan. Nah, melalui bacaan kita kepada jemaat di Sardis, apa yang bisa kita refleksikan, saudara? Yang pertama, kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Dengan berjalan bersama Tuhan, mari kita meraih kemenangan di dalam mempertahankan kekudusan di hadapan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari sebagai jemaat Tuhan kita beribadah secara sungguh-sungguh. Jangan disertai dengan kepura-puraan dalam ibadah. Tetapi mari kita menjadi apa adanya dalam kehidupan kita dengan terbuka untuk diperbaharui, dibangun, dan juga yang mati rohaninya kita siap untuk bangkit dan bangun kembali. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir. Maka dengan kedua hal yang kita lakukan tadi. Dengan cara ini nama kita tadi seperti dikatakan tidak akan dihapus dari kitab kehidupan di surga. Sehingga ketika tiba waktunya kita masuk ke dalam surga, nama kita masing-masing sudah dikenal oleh Allah. Masing-masing nama kita sudah dikenal oleh Yesus. Bahkan diakui di hadapan Bapa di surga. Dan ketika Yesus menyambut kita, dia katakan, mari anakku, masuklah, turutlah dalam perjamuan bersama dengan Bapakku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, mari belajar dari apa yang dialami oleh jemaat di Sardis. Kita juga sekaligus merefleksikan kehidupan kita. Apakah selama ini di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain kita berpura-pura menjadi orang yang baik. Mungkin di hadapan orang kita merasa dan menampilkan diri sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang kudus, sebagai orang yang baik. Tetapi jangan sampai juga ketika di belakang kita justru mencari kesalahan orang lain. Inilah yang oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Sardis dikatakan sebagai hidup yang berpura-pura. Tetapi mari kita hidup dalam kasih karunia Allah. Mari kita hidup dalam anugerah Kristus. Keselamatan sudah disediakan bagi kita. Pengampunan dosa sudah disediakan kepada kita 2000 tahun lalu ketika Yesus salib. Yang kita lakukan adalah mari kita membuka diri kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka kehidupan kita. Dan berkata, Tuhan, aku mau diubahkan oleh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.